Suara apaan tuh? Iya ya, suara apa ya? Oh itu suara odong-odong. Tapi kok aneh ya malam-malam gini ada odong-odong. Kok odong-odongnya nggak ada sopirnya? Jangan-jangan odong-odong hantu. Wah, bener odong hantu. Odong hantu. Aduh, berisik. Udah malam juga. Ganggu gue tidur aja sih. Kan Eka harus butuh tidur 8 jam sehari. Biar cantik, melehoy, cetar membahana. Ih. Pak Prana, bukannya Bapak sudah meninggal? Kenapa Bapak masih menarik odong-odong? Ih, dasar hantu baru gak punya etika. Malam-malam pakai berisik lagi. Udah lapor belum ke PRT? Papi Oji, kalau belum lapor, ntar nggak dikasih kartu KTH loh. Apa itu? Kartu tanda hantu. Ih, mana sih? Oh my, udah dong. Kasihan, Pak Prana kayaknya lagi sedih. Sebenarnya ada masalah apa, Pak? Bapak bisa kok ceritakan sama kami. Jalu, anak saya. Saya harus selamatin dia dari tangan Tejo. Hah? Tejo yang mana? Yang jual keliling-keliling, yang sering mangkal di sekolahan. Emangnya dia jahat ya, Pak? Iya, dia jahat banget. Gara-gara merasa kesaing. Karena anak-anak lebih milih naik odong-odong saya daripada jajan. Tejo saya. Ih, kok dia nekat banget sih? Saya ngelihat Tejo bikin jajanan dari bahan-bahan berbahaya dan kadaluarsa. Sebelum saya sempat ngelapor, saya dihabisin sama dia. Kok bisa anak Bapak si Jalu ada di tangan Tejo? Gimana itu ceritanya, Pak? Sejak saya udah nggak ada, Jalu hidup sebatang kara. Istri saya sudah duluan meninggal karena sakit. Lalu Tejo berpura-pura baik menampung Jalu. Bapak tenang aja ya, Pak. Kami siap untuk membantu Bapak. Oke. Kita bantu Bapak, tapi ada satu syarat. Kalau udah malam, mati itu odong-odong. Berisik. Ya. Aduh, Papi. Ngapain sih pagi-pagi narik tangan Omai? Ntar putus gimana dos-dos. Udah, jangan banyak cakap. Ikutin Papi terus. Kenapa sih lama-lama lu? Ayo cepetan, cepetan. Aduh, Omai, tangannya putus. Aduh, anak gue. Aduh, Omai, tangannya putus. Aduh, Papi. Kerjain Papi kamu ya, bandel. Aduh, Papi. Karena durhaka. Ih, aduh Papi, kenapa sih menganiaya anak terus? Ngapain nggak takut kena ajab? Itu loh Pi, kayak di film sinetron-sinetron yang lagi ngetren, mau emang, lu dasar. Aduh, ini kenapa sih? Ada main bola begini, ini syuting, ada sedih makan sari sih. Saudara-saudaraku, sesama hantu sekalian. Kenalkan itu anak saya Omai. Akan bergabung di tim sepak bola kita. Tolong latihin ya, supaya dia jadi pemain profesional. Supaya tim kita menang dari tim warga kuburan sebelah. Aduh Papi, Papi kejam. Kan Papi tahu, Eka nggak ada bakat main bola, bakatnya main bekel. Cepet main sana, main yang benar. Kalau enggak, nanti Papi suruh sepak sama mereka kepala kamu yang botak itu seperti bola. Hah? Tendangin aja. Ih, aduh, ini gimana? Aduh.
Apakah ini cara kamu untuk mengenang aku? Ya ampun, itu kan si Manis. Iya, dengar-dengar. Kata si Manis gentayangan. Terus katanya lagi suka gangguin orang-orang. Bu, si Manis itu nggak mungkin jahat dan gangguin orang. Walaupun dia udah meninggal, saya yakin dia nggak akan nyusahin orang, Bu. Jadi, saya mohon sama ibu-ibu, jangan bicara yang buruk-buruk tentang Manis. Karena saya nggak akan rela kalau si Manis dijelek-jelekin. Tapi itu mendingan dirubuhin aja daripada jadi sarang hantu. Sayang, kamu membela aku. Terima kasih, Adnan. Permisi, Bu. Lu nampar gue? Enggak, tanganku bergerak sendiri. Gue nggak percaya. Jangan-jangan perbuatan si Manis. Ayo, betul. Tolong, ada si Manis. Tolong ampun. Iya, ada apa sih, Bu? Itu si Manis gentayangan. Ih, masa ibu jangan mengada-ngada, Bu, dan jelekin si Manis. Setahu saya semasa hidupnya si Manis itu anak baik. Emang bener kok, barusan kita lihat sendiri. Kalau nggak percaya, Ibu lihat aja sono. Masa sih saya nggak percaya? Kalian ngomongin kita ya? Ya ampun, kemarin Eke. Daripada pakai baju beginian, hijau nggak jelas, mending Eke nyerah deh. Omai, kamu harus ikut main bola. Karena ini disuruh Babelo, Pak RT. Hai teman-teman, bro, and sis. Bentar ya, Eke punya ide. Ini dia. Nah, ini dia. Daripada daripada main bola, capcus, capung, mending kita goyang payung aja. Penasaran kan? Iya kan? Iya. Tuh, 2, 3, muter, 4, 5, 6, muter lagi, muter lagi. Pakai nari-nari lagi. Oh my! Lagi muter. Aduh, lama-lama gue bisa stroke nih gara-gara dia nih. Muter. Ya, apa lagi? Kurang kena, muter. Aduh. Yaelah, itu nggak pindah orang hidung gue. Aduh, gimana sih, ah? Aduh. Au. Stop. Mending rambut Eka aja. Bukan pakai tangan. Oh my! Apa bolanya kesana kemari sendiri? Kayak ada yang nendang-nendang. Iya bro, kayaknya itu bola ajaib ya. Aneh, kok bola bisa bergerak sendiri? Kedua, bantu Eka. Ambil tuh bola, capcus. Setan, kenapa lu lari? Tungguin. Mau kemana kamu? Kembalikan bolanya. Aku mau sekolah. Gak ada. Aku mau sekolah. Lalu, kamu dengar ya? Kamu pikir tinggal di rumah saya gratis? Hah? Kamu ini yatim piatu. Masih untung saya mau merawat kamu. Mulai sekarang, kamu gak usah sekolah. Jadi sekarang bawa nih jualan ini keliling kamu, ya. Tapi kalau sampai jualan ini gak laku, saya jejelin adonan ini ke mulut kamu. Ngerti kamu? Hah? Pak. Bawa. Bawa. Udah jalan. Udahlah Jalu, jangan nangis. Orang miskin kayak kita tidak boleh cengeng. Iya, air mata nggak ngasih kita uang. Yuk kita berangkat. Nanti Pak Tejo marah ngeliat kita masih di sini.
Eka pusing. Pusing. Aduh, Andrew tuh mending Eka sekarang aja deh. Pengen main bola. Aduh tuh kan si Eko kaki Eka. Aduh, Amai. Gak ada deh, gak ada alasan. Bangun, cepetan. Tendang tuh bola, cepetan. Aduh, Papi. Papi, gimana kalau Eka jadi itu aja, Papi? Yeye Lala atau Cinder boleh nggak? Tuh, Papi. Ye. Omai, aduh, lama-lama gua bisa mati 2 kali nih, stroke. Kok pada diem sih? Ayo dong main bola lagi, capcus. Yeay. Udah, bawa ke gawangnya. Nah, terus tendang sampai gol, ya. Ayo, semangat. Oke. Ayo, semangat. Aduh. Omai! Kamu pakai baju apa? Kamu itu ngegolin gawangnya sendiri. Itu kan lagi salah. Maaf ya, sayang. Kamu lihat nanti ya, selesai acara ini, Papi hukum kamu. Aku beli 10.000 ya. Aku juga. Aku duluan. Aku. Jangan berantem. Daganganku. Daganganku. Kalau gini, gimana aku bisa ngasih setoran ke Pak Tejo? Kasihan kamu, nak. Sejak Bapak meninggal, hidup kamu makin menderita. Jam segini kok udah balik? Udah laku? Belum, Pak. Tadi jualannya tumpah gara-gara anak-anak yang berebutan. Dasar becus! Saya suruh kamu jualan, bukan bikin saya rugi. Maaf, Pak. Maaf kamu bilang? Gak ada kata maaf ya. Kamu harus mengikuti semua perintah saya. Ampun, Pak. Tejo, lepasin anak saya. Jangan sakiti dia. Kamu harus ganti rugi semua ini dengan mengikuti perintah saya. Ayo! Ayo ikut! Ayo! Wah! Saya nggak bisa menyentuh Tejo. Adnan, aduh ya ampun. Kamu kemana aja sih? Kok aku telepon nggak bisa dihubungin? Iya, Adnan tumben nggak ke rumah. Iya, beberapa hari ini aku emang lagi menenangkan diri. Dan telepon sengaja aku nggak jawab. Terus kamu ngapain lagi balik ke Pantura? Buat melukis. Ngelukis? Ya, karena melukis itu satu-satunya hal yang bisa menenangkan pikiran aku yang lagi mumet. Terus tiba-tiba aku keinget kalau barang-barang di rumah banyak yang habis. Jadi aku belanja dulu di sini. Wah, luar biasa ya. Pelarian yang sangat positif loh, melukis. Oh iya, hampir lupa. Mesti di pasta gigi. Tante, aduh kok dia makin cuek sih sama Tante? Lihat aja, masa main pergi gitu aja sih?
Kamu tuh suaranya melengking banget, turunin dikit dong, nanti kedengeran, malu kan? Udah deh Tante, ini fix banget ya. Pelet Tante tuh udah gak manjur lagi tau gak? Iya tuh Adnan buktinya apa? Cuek banget sama aku Tante. Dia keterlaluan banget. Oh my god. Apalagi? Apalagi? Lihat Tante, ada lukisannya manis Tante, itu buktinya. Ah iya bener. Keterlaluan deh si Adnan tuh. Hah manis, sampai kapan sih lo mau ganggu hubungan gue sama Adnan? Liatin lo yang gue hancurin. Kenapa? Kenapa? Aduh, kenapa sih? Jangan kamu hancurkan lukisan itu. Manis, lepasin nggak tangan keponakan saya? Lepasin, atau nggak saya balas nih kamu nih. Hah, kamu tuh udah mati tau gak? Gak usah ganggu aku sama Adnan. Yang mengganggu aku atau kamu? Bener-bener ya, kamu nantang saya. Lihat nih. Aduh, Tante. Bener Manis, kamu tuh kurang ajar. Lihat aja, tunggu pembalasan saya. Tante, udah kita pergi aja dari sini daripada ngurusin hantu kayak gitu. Ayo Tante. Tante Syarmi sama Wulan kemana ya? Kok nggak ada? Adnan, kenapa hanya kamu yang nggak bisa lihat aku? Aku kangen sama kamu. Tante itu gara-gara pelet sama guna-guna Tante tuh udah gak guna lagi tau gak? Udah gak manjur. Jadi tuh Adnan udah gak suka lagi sama aku. Masa sih kok bisa gitu? Guna-guna hanya bisa luntur kalau dia deket sama Tuhan. Memang sekarang Adnan udah sering sholat ya? Gimana aku tahu? Aduh. Pokoknya Tante, aku nggak mau tahu ya. Tante harus cari cara supaya Adnan dekat lagi sama aku, Tante, supaya dia ngelupain Manis juga. Ya jangan kita lagi deh, Tante, please ya. Kamu tuh bisa cuma perintah-perintah Tante aja. Tante sebel diperintah-perintah sama kamu. Ya Tante kan udah janji mau bantuin aku sama Adnan, Tante. Pokoknya aku nggak mau tahu. Tante harus cari cara supaya Adnan dekat lagi sama aku. Ih, nyebelin banget sih. Ini mulutnya nggak bisa diem ya? Iya, Sebel. Hah? Gak bisa diem banget. Nih. Tante ini pedas banget, Tante, apaan sih? Tante sebel denger suara kamu tuh melengking kayak motor. Tante gak lucu ini. Enggak boleh. Enggak. Kamu harus minta maaf dulu sama Tante. Harus minta maaf. Enak aja marah-marahin Tante, baru perintah-perintah Tante. Emang Tante nih apa? Ya udah iya. Janji gak bakal kayak gitu lagi, tapi Tante janji bantuin aku lagi dong. Iya, Tante akan bantu.